Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, di episode sebelumnya kita sudah bahas bagaimana fungsi Al-Quran itu sebagai petunjuk. Bahkan ketika kita meminta kepada Allah, tidak kurang 17 kali kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Allah sudah jawab permohonan kita. Lihat surat setelahnya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, apakah kita sudah mampu memperlakukan Quran ini sebagai petunjuk? Di dalam surah Al-Furqan ayat ke-30, Allah berfirman, wa qala Rasul. Rasul mengadu kepada Allah. Ya Rabbi, inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, kaumku ini sudah menjadikan Quran ini sesuatu yang kalau bahasa sekarang dijauhi. Padahal Quran ini petunjuk yang akan memandu kita ke jalan keselamatan. Memandu kita ke surga kalau kita ingin selamat. Tetapi justru umatku menjauhi Al-Quran ini. Imam Ibnu Taimiyah, beliau memperjelas siapa kriteria yang menjauhi Al-Quran. Satu, kata beliau, man lam yaqra'il Quran. Siapa yang tidak membaca Quran, faqad hajaroh. Dia sudah menjauhi Al-Quran itu. Dua, man qara'ahu walam yatadabbar ma'anihi faqad hajaroh. Siapa yang membaca Al-Quran tapi dia tidak menyelami maknanya. Barangkali di antara kita, mungkin poin pertama, Quran dia hormati, cek urang sunama disusuhun, dimuliakan, tetapi dia tidak pernah membacanya. Dia hormati bahkan ketika orang bersumpah Quran itu disimpan di hadapannya, dijunjung tinggi di atas kepalanya. Bahkan ketika menikah, tidak sedikit orang yang menggunakan maharnya itu adalah Al-Quran. Artinya begitu dia menghormati Al-Quran, tapi Quran tidak cukup dihormati bentuk fisiknya. Tetapi Quran adalah petunjuk hidup. Maka kata Imam Ibnu Taimiyah, orang yang menjauhi Al-Quran adalah orang-orang yang membaca orang yang dia punya Al-Quran tapi tak pernah membacanya. Maka siapa tahu di Ramadan ini kita termasuk orang yang semacam tadi. Quran ada di rumah tetapi kita nggak pernah membacanya. Lalu apakah cukup hanya membaca? Poin kedua tadi, siapa yang membaca tapi tidak mencoba menyelami maknanya, dia pun sudah hijrah menjauhi Al-Quran itu. Sudah membaca bagus, jangan merasa puas kita qori yang bagus. Bacaan Quran kita bagus, tapi kita nggak paham dengan apa yang kita baca. Hebat orang membaca Quran dengan lantunan suara yang indah. Artinya bukan jelek, tetapi belum sampai kepada petunjuk Al-Quran. Makanya yang kedua tadi, siapa yang baca Quran, tapi tidak menyelami maknanya, memahami isinya, maka dia masih termasuk orang yang menjauhi Al-Quran. Yang ketiga, man qara'ahu walam yatadabbar man qara'ahu wa tadabbar ma'anihi. Siapa yang baca Quran, dia memahami isinya, walam ya'mal bima fihi, tapi dia tidak mengamalkan isinya, dia sudah menjauhi Al-Quran. Setelah dia mampu membaca, mampu memahami, satu poin lagi, Quran bukan sekedar petunjuk yang hanya dibaca, tapi Quran perlu diamalkan. Maka dari itu, semoga kita termasuk yang mampu memanfaatkan momen Ramadan ini makin akrab setelah membaca, memahami, dan punya semangat mengamalkan apa yang kita sudah pahami. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Semoga kita bertemu di episode berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.